Haleluya, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia menyertai Bapak dan Ibu Saudaraku, kita bisa melangkah ke tahun yang baru. Sebab itu wajib kita bersyukur hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berterima kasih kepada Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau kami boleh melangkahkan kaki kami di tahun 2022, itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kami boleh lalui di tahun 2021. Kami boleh laluinya bersama dengan Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan yang akan berkarya atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Siap bersuka cita bagi Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami bangga, kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau membuka setiap hati kami, pikiran kami, Tuhan, telinga kami, sehingga Tuhan apa yang kami renungkan, apa yang kami baca hari ini menjadi kekuatan yang baru untuk kami boleh melangkah di tahun 2022 Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bersama dengan Yesus kami boleh melakukan perkara yang besar. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan sungguh naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur. Kita naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan sudah menyertai hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan untuk melangkah lebih lagi di tahun 2022. Kita bersyukur kalau kita bisa melewati pandemik selama 2 tahun, 2020-2021, dan kita boleh berada di awal tahun 2022, semua karena anugerah Tuhan.
Di minggu pertama ini, kita mari bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak orang yang nggak bisa memasuki di tahun 2022. Tetapi saudara dan saya yang bisa menyaksikan program ini. Kita boleh menyaksikan di tahun 2022. Saya percaya jika saudara sadar bahwa dalam diri kita ada Tuhan, maka kita percaya sepenuhnya di tahun 2022. Kita akan mengalami satu mukjizat demi mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sampai saat hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan. Dan biarlah di tahun 2022 ini Tuhan kami melangkahkan kaki bersama dengan firman-Mu, bersama dengan kuasa-Mu, bersama dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati program ini Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melangkah di tahun 2022 ini, kita melangkah dengan sesuatu hal yang baru. Kita melangkah dengan iman, kita melangkah dengan satu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang tidak baik di tahun 2021, kekecewaan, kepahitan, sakit hati, bahkan amarah, dendam, bahkan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mari kita tinggalkan di tahun 2021 dan kita melangkah di tahun 2022 ini dengan penuh iman. Dan jangan takut, penuhlah hidup dengan Roh Kudus. Sehingga saya percaya bahwa di tahun 2022 ini banyak yang memprediksikan akan ada banyak badai, akan ada banyak bencana. Banyak orang yang berkata bahwa mulai akhir zaman, ya, mulai adanya antikris. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hari-hari ini kita mendengar bahwa dengan adanya masalah demi masalah yang ada, dengan adanya sakit penyakit yang ada saat hari ini, dikait-kaitkan dengan yang namanya akhir zaman. Saya mau katakan apapun keberadaan di tahun 2022, mungkin krisis ekonomi global itu terjadi. Nah, ini memang sudah terjadi di bangsa kita, terjadi di dunia, bahkan di bau-bau pun terasa Bapak Ibu Saudara. Ya, harga bahan pokok semuanya naik. Gas LPG naik dari 200 menjadi 235. Ya, semuanya harga naik. Dan ini banyak orang yang mengatakan bahwa mulai dari Januari sampai Juni-Juli. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sadar bahwa dalam hidup saudara dan saya, bahwa ada Immanuel, yang berarti Allah menyertai saudara dan saya, kita nggak perlu takut. Seperti halnya ketika penglihatan Rasul Yohanes yang diberikan kepada Yesus di dalam kitab Wahyu. Rasul Yohanes mendapatkan sesuatu pesan kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan takut ketika kita menghadapi antikris, ketika kita menghadapi akhir zaman. Mungkin banyak orang yang berkata bahwa tahun 2022 ini semua sudah mendekati sekali dengan akhir zaman. Tetapi pesan Rasul Yohanes yang disampaikan pada saat itu bahwa jangan takut, kita buka kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan tema tahun ini adalah Tuhan memenuhi. Saya percaya bahwa Tuhan memenuhi dalam kehidupan saudara. Kalau tahun 2020, tahun 2021 kita mengalami pandemi, kita mengalami krisis ekonomi yang sungguh luar biasa. Ya, penjualan mungkin penurunan, tetapi toh akhirnya Tuhan masih pelihara dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, mungkin di tahun 2022 ini akan ada banyak lebih masalah lagi. Mungkin ada pandemik varian baru. Bahkan mungkin ada masalah-masalah yang lainnya yang tadinya kita nggak tahu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mungkin ada masalah bencana alam yang ada. Tetapi saya mau katakan bahwa pesan daripada Rasul Yohanes pada saat itu, penglihatan pada saat itu di Pulau Patmos, bahwa Tuhan berpesan kepada dia, jangan takut. Tema hari ini untuk melangkah kita di minggu pertama ini di bulan Januari 2022. Untuk melangkah di tahun 2022 ini, mari saya percaya hidup saudara, hidup Bapak Ibu Saudara, dan hidup saya dipenuhi oleh Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan
untuk tema saat hari ini di dalam kitab Roma, di dalam surat Roma 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di sini ditekankan firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tetapi Allah sumber pengharapan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu sendiri. Kita sudah memperingati yang namanya Natal beberapa hari yang kemarin, di tanggal 25 Desember. Natal berarti bahwa kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang berarti adalah Immanuel. Namanya Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Nah, jika saudara dan saya sadar bahwa ada Immanuel bukan hanya di bulan Desember saja, tetapi Immanuel itu Allah yang menyertai saudara dan saya, Tuhan yang menyertai saudara dan saya, Tuhan yang menyertai keluarga, Tuhan yang menyertai usaha, Tuhan yang menyertai rumah tangga, Tuhan yang menyertai anak-anak kita, Tuhan yang menyertai karir saudara. Saya mau katakan bahwa kalau kita sadar bahwa ada Immanuel yang menyertai hidup saudara dan saya, maka di tahun 2022 ini, sekalipun banyak masalah ekonomi mengalami kegoncangan di tahun 2022, mungkin ada beberapa bulan, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang memenuhi dalam kehidupan saudara, Tuhan yang memenuhi dalam rumah tangga saudara, Tuhan yang memenuhi dapur saudara, Tuhan yang memenuhi lumbung-lumbung saudara, Tuhan yang memenuhi karir saudara, Tuhan yang memenuhi segala apa yang kita kerjakan, yang kita gumulkan, yang belum terpenuhi di tahun 2021. Percaya dengan iman bahwa tahun 2022 saudara tetap mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di tahun 2021. Kalau belum terpenuhi janji-janji Tuhan di tahun 2021, masa-masa krisis tahun 2022 akan terpenuhi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tahun 2022 kita akan mengalami kegoncangan krisis ekonomi yang luar biasa, kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan di pihak saudara dan saya, siapakah lawan kita? Puji nama Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan memenuhi sumber pengharapan. Bahwa sumber pengharapan ada di dalam Yesus. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan menyertai kehidupan kita, maka sumber pengharapan akan memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah pengharapan. Nah, kunci untuk hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Bukan hanya secara rohani, bukan hanya secara materi, bukan hanya secara ekonomi Tuhan akan memenuhi dalam kehidupan kita, tetapi terlebih secara iman. Hidup dalam kehidupan saudara dan saya, iman kita akan terpenuhi setiap hari. Nah, poin yang pertama, bagaimana supaya hidup saudara di tahun 2022, hidup kita dipenuhi oleh Tuhan di tahun 2022. Poin yang pertama adalah jangan takut. Ya, poin yang pertama adalah jangan takut. Seperti penglihatan Rasul Yohanes di kitab Wahyu yang pertama, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-17. Kitab Wahyu yang pertama ayat ke-17, firman Tuhan berkata demikian, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ketika Rasul Yohanes sebelum mendapatkan pewahyuan apa yang akan terjadi di dunia ini, sebelum mendapatkan pewahyuan, sebelum mendapatkan pesan daripada Tuhan, pewahyuan akan adanya akhir zaman. Sebelum Rasul Yohanes pada saat itu mendapatkan pewahyuan, ada pesan yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Pesan yang pertama adalah jangan takut. Nah, di minggu yang pertama di bulan Januari ini, pesan kepada saudara dan saya, supaya hidup saudara kita mengalami yang namanya kepenuhan. Tuhan memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Pesan yang pertama adalah jangan takut. Kita boleh mendengar ada pembicara-pembicara akhir zaman. Kita boleh mendengar paranormal. Kita boleh mendengar pengkhotbah bahwa di awal
bulan Januari dan sampai Juni Juli akan mengalami kegoncangan krisis global yang sungguh luar biasa. Tetapi saya mau katakan, apapun keberadaan di dunia ini, tetapi kalau kita sadar bahwa dalam diri kita ada Immanuel, yang bukan hanya di bulan Desember saja, Immanuel itu ada dalam rumah tangga saudara, ada dalam keluarga saudara, ada dalam diri kita, ada dalam hati kita. Saya mau katakan bahwa Immanuel itu selalu ada dalam kehidupan saudara, menyertai. Kita sadar kalau Immanuel itu ada dalam kehidupan kita, maka kita nggak perlu takut Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun keberadaannya di tahun 2022 ini, kita nggak perlu takut. Itu poin yang pertama. Sudah sangat jelas. Ya, mari. Ada orang yang kait-kaitkan juga tentang vaksin ini adalah kedatangan akhir zaman. Saya mau katakan, jika ada Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya, jangan takut. Saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita sudah merayakan Natal. Sekalipun kita merayakan nggak sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kemana-mana kita bisa KKR keliling. Mungkin sebagian ada yang bisa safari Natal. Tetapi saya mau sampaikan bahwa biarlah Natal itu selalu ada dalam kehidupan kita. Biarlah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita semuanya, itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau kita sadar bahwa ada Immanuel dalam kehidupan kita, maka kita akan menjaga kekudusan. Maka kita akan menjaga iman kita. Kita akan menjaga sikap hidup kita. Kalau kita sadar bahwa dalam diri kita ada Immanuel. Kalau kita sadar dalam diri kita ada Tuhan, maka saya percaya tidak akan ada rasa takut apapun yang saudara akan hadapi. Dalam usaha pekerjaan, dalam akhir zaman ini, saya mau katakan nggak perlu takut. Karena ada Immanuel dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Di dalam Matius 28 juga, di sana dikatakan ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Minggu terakhir, pelayanan jadwal saya terakhir di bulan Desember, saya menyampaikan firman Tuhan tentang ini juga. Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini enak-enak saja. Tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Ini belum akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ini belum. Masih ada banyak rentang waktu yang begitu luar biasa. Kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksikan kapan kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Maka dari itu jangan pernah takut. Sebab Allah Immanuel itu menyertai saudara, menyertai pelayanan saudara, menyertai rumah tangga saudara, menyertai keadaan saudara, menyertai setiap langkah saudara untuk melangkahkan di tahun 2022 ini untuk menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Bapak Saudara, mari. Poin yang pertama adalah jangan takut. Poin yang kedua, biarlah Allah Immanuel harus selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, jaga kekudusan. Saya percaya kalau hidup saudara sangat klop sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Allah Immanuel dalam diri kita, secara otomatis kita nggak akan takut. Secara otomatis kita menjaga kekudusan. Dan hal tiga ini, kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan yang Alfa dan Omega itu akan memenuhi hidup saudara dan saya. Sebab di dalam Yosua 3 ayat yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jangan main-main dengan kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita hanya sebagai jemaat biasa. Mungkin kita hanya orang awam. Kita bukan pelayan Tuhan. Tetapi tetap jaga kekudusan. Jaga kekudusan tidak pilih-pilih. Oh, hamba Tuhan harus jaga kekudusan.
Itu harus. Tetapi kita sebagai jemaat biasa, kita sebagai pendengar mungkin, kita harus menjaga kehidupan kita untuk menjaga kekudusan. Kekudusan tidak diperuntukkan hanya untuk hamba Tuhan. Kekudusan tidak hanya diperuntukkan untuk pendeta, majelis, bahkan hamba-hamba Tuhan, pastor, bahkan semuanya yang terlibat dalam pelayanan yang ada. Tetapi kekudusan adalah untuk semua umat manusia. Di sini disampaikan kepada untuk bangsa Israel pada saat itu. Ya, dikatakan bahwa di sana bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketika kita menjaga kekudusan, bukan untuk orang lain. Ketika kita menjaga kekudusan, bukan untuk jemaat. Ketika kita menjaga kekudusan, bukan untuk orang lain. Tetapi ketika kita menjaga kekudusan hidup kita, untuk diri kita sendiri. Sebab di sini firman Tuhan sudah sangat jelas. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketika kita menjaga kekudusan, maka menentukan apa yang akan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada esok hari. Apa yang akan kita terima mukjizat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya pada hari esok. Nah, firman Tuhan ini untuk saudara dan saya bahwa menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Kuduskanlah dirimu sebab di bulan-bulan yang akan datang Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan akan melakukan perbuatan yang mukjizat, yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Maka dari itu jaga kekudusan supaya apa yang Tuhan perbuat itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan menolong, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekalipun kita firman Tuhan di dalam Mazmur bahwa sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman berarti di sana tidak ada kehidupan. Di sana yang namanya lembah kekelaman berarti tidak ada yang namanya tanda-tanda kehidupan. Tetapi semua katakan ketika ada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kita tidak akan takut bahaya, sebab gada dan tongkatnya Tuhan menyertai dan menolong saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini mungkin kita mendengar sekali lagi di luar sana ada banyak akan terjadi keguncangan-keguncangan yang ada. Mungkin saudara berkata bahwa nggak akan sampai di daerah saudara. Saya mau katakan bahwa kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan takabur, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan. Saya percaya di tahun 2022, saudara akan mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Bukan hanya kepenuhan secara materi, secara ekonomi, bahkan secara apa yang saudara butuhkan. Tetapi Tuhan akan memenuhi rohani saudara untuk kita bisa menghadapi di masa-masa yang sukar ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih. Kami boleh berada di awal tahun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di tahun 2022 ini Tuhan, mereka boleh melangkahkan dengan iman mereka. Dan mereka sadar bahwa ada Immanuel dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak merasa takut Tuhan ketika melangkahkan di tahun 2022 ini Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, hidup mereka tidak akan merasa takut. Dan hidup mereka sadar bahwa dalam diri mereka ada Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan mereka sampai kepada akhir zaman. Dan saya percaya Tuhan, kehidupan mereka senantiasa di tahun 2022 ini Tuhan. Ketika mereka sadar ada Immanuel, hidup mereka untuk menjaga kekudusan Bapa. Sebab Engkau akan melakukan perbuatan yang ajaib di bulan-bulan yang akan datang di tahun 2022 ini Tuhan. Apa yang belum tergenapi di tahun 2021 akan tergenapi di tahun 2022 ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang belum terpenuhi di tahun 2021 akan terpenuhi dalam kehidupan kami semuanya Bapak.
Berkati pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Kapolri, Panglima TNI, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Alam, bahkan Tuhan Yesus berkati juga para medis kedokteran Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Bahkan mulai dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, kelurahan dan desa, RT, RW. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di mata Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan sanggup Engkau memulihkannya Bapa. Terima kasih, dan saat hari ini Tuhan, hamba melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu. Tuhan berkati umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, usaha, bahkan pelayanan mereka Tuhan. Keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan memberkati. Mulai hari ini biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai keluarga, rumah tangga mereka, pelayanan mereka sampai pada akhir zaman, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat tahun baru dengan iman Tuhan memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.